Jadi sebelum membahas soal nomor 21 sampai 25, saya mau jelaskan dulu pengertian atau dasar teorinya ya soal laporan keuangan ya. Ini ada tiga, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Pertama soal laporan neraca. Laporan neraca ini adalah kita sebut juga laporan posisi keuangan. Nah, kenapa disebut laporan posisi keuangan? Karena laporan neraca ini berfungsi untuk mencatat informasi terkait aset, kewajiban, dan modal. Nah, maka itu akun-akun yang ada di dalamnya adalah akun-akun real ya. Jadi saya belum jelaskan juga sih. Akun real itu akun yang saldonya nambah terus. Ada juga akun nominal itu yang saldonya bisa ditutup per periode. Itu biasanya ada di laporan laba rugi yang nanti akan kita bahas juga. Kita bahas dulu untuk akun real yang ada pada neraca, yaitu akun aset atau kita sebut aktiva atau harta. Ini tempatnya di atas ini biasanya. Kemudian ada akun kewajiban. Dan kewajiban itu ada di sini. Ada utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Kemudian di bawahnya ada modal atau ekuitas. Nah, aturannya adalah total aset ya itu harus sama dengan total kewajiban ditambah total ekuitas. Ingat kan tadi kita bahas soal persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, ini neraca dia harus balance. Ini saya kasih indikator juga. Kalau misalnya dia nanti tidak balance, nanti akan berubah tulisannya di sini menjadi tidak balance. Oke, terus pengaruhnya gimana tadi dari input jurnal? Nah, kita harus isikan dulu ini di sini filternya ya. Ini sudah saya kasih rule. Kita mau lihat per tanggal 31. Karena saldonya nambah terus, kita nggak bisa pakai filter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Paham kan konsepnya? Jadi saldo kita kan uangmu berapa misalnya ditanyain. Kita nggak bisa uangku dari tanggal 1 dan tanggal sampai tanggal 31 adalah segini ya, nggak bisa. Kita bisanya jawab uangku per hari ini segini gitu loh. Biar paham langsung aja praktek. Aset lancar itu apa aja sih? Jadi kita melibatkan akun-akun aset itu ada kas, ada bank BCA, ada piutang usaha, ada persediaan ya. Ada empat ini ya. Kita tambahkan aja di sini kas, kemudian bank BCA, dan persediaan, piutang dulu ya, piutang. Atau misalnya ada bank lain loh, ada kalian latihan sendiri, bikin soal sendiri misalnya. Ini ada bank Mandiri, taruh aja di bawahnya. Kemudian kita taruh piutang, kemudian persediaan. Piutangnya nggak ada karena memang sudah lunas kan. Kita lihat aja di neraca saldo, kasnya itu saldo akhirnya berapa? 4825. Pembacaannya saldo akhirnya debit 79790. Di sini akan sama. Itu juga dengan persediaannya. 6 juta aset tetap. Aset tetap ada ya. Nah, di bawahnya aset lancar, ini ada aset tetap. Kita sudah beli peralatan 20 juta ya. Kemudian ada lagi nggak aset tetapnya? Kita cek. Kita nggak ada sih tadi. Cuman kita mau masihin aja. Nah, ini tidak ada ya. Tidak ada aset tetap selain peralatan. Kemudian di bawahnya ini ada hutang jangka pendek. Jadi hutang ada nggak? Seperti ada hutang usaha dan hutang gaji, ini termasuk hutang jangka pendek ya. Masukkan aja di sini. Hutang usaha dan hutang gaji. Gajinya 6 juta ya. Belum dibayar kan?
Utang jangka panjang itu apa? Utang jangka panjang biasanya utang bank sih. Utang bank atau utang hipotek itu maksudnya utang jangka panjang. Nah, tidak ada makanya hasilnya nol di sini. Kemudian ekuitas. Apa yang berhubungan dengan ekuitas tadi? Jadi ada modal di setor ya. Modal di setornya adalah ekuitas. Per 100 juta. Kemudian biasanya di bawah ini adalah laba ditahan. Kita nggak bisa cari nih di sini laba ditahannya berapa. Karena ini nanti kita harus hitung dulu di laporan laba rugi. Bahwa laba ditahan itu biasanya ada prefer dan dividen atau dividen ya. Dividen atau prefer. Ini intinya dividen atau prefer adalah labanya itu yang sudah masuk dia diambil oleh pemilik. Kalau dividen biasanya untuk badan usaha yang bentuknya PT yaitu nyebutnya dividen. Kemudian ada yang bentuknya perorangan, ngambil uang dari laba itu disebut prefer. Nah, biasanya untuk pemilik usaha nih, kalau menjalankan usaha jangan sampai dirinya sendiri digaji. Lebih baik ambil sebagai prefer, karena kalau digaji, ambil gaji nanti kena PPh 21 ya. Oke, dari sini kita akan cek di sini pasti tidak balance karena ada variabel atau parameter yang masih kosong ya tadi, akun yang masih kosong ya nilainya, yaitu laba ditahan itu masih kosong. Kita tahunya nanti dari laporan laba rugi. Oke, sekarang kita bahas laporan laba rugi. Oke, nah seperti biasa kita masukkan dulu filter tanggalnya ya. Kita mau lihat yang bulan Januari ya, karena kita kan tadi menjurnal semuanya dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Untuk pendapatan, nah itu isinya apa aja di bawahnya. Jelaskan dulu ya. Laporan laba rugi ini adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Oke, makanya ada tanggal awal dan tanggal akhir. Dia akan menggunakan akun nominal ya. Nah ini analogi sederhananya gini. Kayak ditanya berapa uangmu dari tanggal 1 sampai 31. Itu kan susah tuh, berapa uangmu dari tanggal 1 sampai 31. Nah, yang benar adalah berapa uangmu per tanggal 31 atau per tanggal 15. Itu kan total uang kita berjalan ya. Beda dengan berapa uang yang masuk pada tanggal 1 sampai 31. Nah, itu nominal namanya. Nah, di sini kita akan menggunakan akun nominal. Nah, untuk pendapatan sendiri, kita cari di sini adalah akun pendapatan usaha. Ini bawahnya kalau ada diskon, tambahkan diskon atau retur penjualan ya. Nah, kita kan cuma ada pendapatan usaha dan tidak ada retur gitu ya. Diskon juga. Ini akan mengurangi seharusnya nanti. Sehingga total pendapatannya tidak 14 juta 205, tapi karena tidak ada yang itu 0. Kemudian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu apa sih? Itu adalah harga modal dari barang yang terjual ya. Penjualan itu isinya ya HPP. Ini nggak ada karena kita tidak ada transaksi yang menggunakan HPP. Jadi persediaan kita tadi numpuk tuh jadi 6 juta. Dari pertama beli 5 juta, kemudian tambah lagi sejuta jadinya 6 juta. Nah sebenarnya kan ada juga servis yang seharusnya mengurangi persediaan, cuma tadi masih belum ada contoh soalnya. Dan bawahnya HPP itu apa? Misalnya ada biaya lain yang termasuk dalam kelas HPP. Biasanya ada biaya pengiriman, itu maksudnya HPP ya. Kemudian biaya admin GrabFood itu kita masukkan ke HPP. Kemudian ada
misalnya biaya pembelian atau biaya produksi, maksudnya ke HPP. Oh, boleh. Karena tidak ada, kita kosongin aja. Kalau mau ditambahkan juga biar nggak kosong nggak apa-apa sih. Ini tetap nol nanti, hanya biaya pengiriman. Kemudian beban tadi ada banyak sih ya, kita tadi ada beban mulai dari yang ada angka 6, hanya ini ada beban semua nih. Ada 4 akun yang melibatkan beban: listrik, air dan gas, sewa, perlengkapan dan gaji. Sorry ya, suara saya ini agak serak karena habis sakit. Langsung nambahkan aja bebannya apa aja tadi ya: listrik, sewa, dan perlengkapan, kemudian gaji. Lagi enggak, kita cek ulang ya. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Ada nggak pendapatan lain-lain? Apa sih pendapatan lain-lain itu? Ini pendapatan yang didapatkan di luar dari penjualan jasa atau barang yang ditawarkan. Biasanya ada service charge, itu maksudnya pendapatan lain-lain. Kemudian ada beban lain-lain, itu apa sih yang termasuk beban lain-lain? Biasanya beban yang tidak termasuk dalam operasional. Contohnya ada piutang tidak tertagih, itu masuk bebannya. Atau ketika kita stok opnam ada barang yang rusak, itu maksudnya ke beban lain-lain ya. Misalnya ini apa ya? Ya stok terbuang nih, maksudnya beban lain-lain. Jadi karena tidak ada transaksinya maka di sini nol ya. Nah, kita bisa lihat dari semua transaksi yang sudah dilakukan, semua beban sudah dimasukkan, pendapatan juga, maka didapatkan laba rugi bersih 4.615.000. Dia akan masuk ke ini ya, laba ditahan karena belum diambil oleh Vivo ini ya, makanya jumlah modalnya dia bertambah dari tadinya 100 juta ditambah labanya 4.615.000 menjadi 104.615.000. Di sini paham ya? Nah, kemudian kalau ini sudah terisi sesuai dengan laba yang didapatkan dari laporan laba rugi, ini pasti balance. Kalau belum balance, berarti ada kesalahan pada pengisian entah neracanya, entah laba ruginya. Semoga kalian paham. Ya. Selanjutnya kita akan bahas soal laporan arus kas nih. Yang ini agak tricky sih. Cuman sebelum ke sana, saya mau jelaskan dulu soal template ini. Untuk laporan-laporan ini kan bisa di-download dalam bentuk PDF nih. Nah, kalau biar cantik, ini ditutup dulu dan file download PDF. Saya kan langsung menyesuaikan ini, tidak keluar kan, menyesuaikan dengan lebarnya. Pin PDF. Nah, ini seperti ini kan. Iya. Kalau lebih rapi, yang kosong-kosong ini dihapus saja. Oke. Dan ini kita lanjut ke laporan arus kas ya. Ini butuh konsentrasi sih, karena saya mungkin dalam mendeskripsikannya juga agak bingung sih. Cuman kalau pakai contoh soal nanti lebih paham. Oke, lanjut ke laporan arus kas. Ini adalah laporan arus kas, formatnya seperti ini. Laporan arus kas itu sebenarnya saya bingung menjelaskannya sebenarnya. Intinya laporan arus kas ini adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai semua penerimaan dan semua pengeluaran kas pada suatu periode. Nah, kas yang saya maksud di sini bukan hanya akun kas aja ya, tapi semua uang yang ada di perusahaan, entah bentuknya kas atau ada di dalam rekening, itu dia akan masuk atau tercatat dalam laporan arus kas. Dan
kita bisa tahu nih dengan laporan arus kas saldo awalnya berapa, bebannya berapa. Kemudian akan terlihat kas itu nanti laporan arusnya negatif atau positif. Kalau negatif berarti ada yang perlu direview. Mungkin dari piutangnya banyak yang belum tertagih atau banyak eh, pembelian persediaan yang semuanya dibayar cash. Padahal kita juga ada penjualan yang penerimaannya tidak langsung dalam bentuk cash, yaitu piutang. Itu kan cash flow-nya akan jadi jelek. Untuk aktivitas operasional, artinya ini mencatat eh, arus kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional seperti ini ya, pendapatan usaha, kemudian pembelian persediaan, pembayaran hutang, hutang usaha ya, kemudian ada sewa dibayar di muka, ini ada aset lancar ya. Kemudian semua biaya yang dibayarkan cash, biaya operasionalnya itu akan tercatat di sini. Kemudian yang kedua ya, aktivitas investasi. Artinya semua uang atau kas yang masuk atau keluar untuk membeli aset atau menjual aset, dia akan tercatat di kategori aktivitas investasi. Kemudian ada aktivitas pendanaan. Ini adalah semua aktivitas keluar masuknya uang atau kas yang berhubungan dengan penambahan atau pengurangan modal. Ini ada di aktivitas pendanaan. Oke. Nah, ini di sini saya sudah ada rumusnya sebetulnya sih. Kita kasih filter aja tanggal 1 sampai 31. Nah, rumus saya ini yang ada di sini, dia harus dibantu dengan kita sebagai adminnya atau akuntannya, sebagai pemilik bisnis yang menjalankan template ini, untuk memberikan keterangan ini arus kas masuk atau keluar. Oke, ini ada pada kolom input jurnal, ada kolom I ya, remark arus kas ini. Ini untuk membantu template arus kas supaya kita mengidentifikasi transaksi ini termasuk arus kas keluar atau masuk, atau bahkan bukan termasuk dalam transaksi yang berhubungan dengan akun kas dan bank. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini ada pada awal Pak Teguh, berarti ini kan ada uang masuk ya, berarti dia kas masuk. Anda aja kas masuk, kita bisa langsung cek aja nih di laporan arus kas masuk, berarti kan modal ya, berarti di ekuitas ini udah masuk di 100. Dua, ada biaya sewa keluar dari bank BCA, berarti dia kas keluar. Oke, kita harus mengidentifikasi saya bisa membuat laporan arus kas. Dan ini juga keluar, dan ada juga mutasi kas dan bank. Ini bukan kas keluar dan bukan kas masuk ya, karena ini hanya mutasi aja. Kirim aja, ini sudah saya kasih tanda, tinggal pilih ada mutasi kas. Dan ini ada pendapatan dari jasa servis dalam bentuk piutang. Jadi ini adalah ada uang masuk nggak ada kan, karena dia kan masih bentuk piutang nih. Pada tanggal 2 dia masih bentuk piutang, berarti dia bukan transaksi kas, dia piutang. Kemudian pada tanggal 3 ini ada kas masuk. Terima kasih. Kita bisa kopas. Ini tanggal 4 juga kas masuk. Kemudian tanggal 7 ini ada pelengkapan terhadap usaha, terhadap utang usaha. Jadi ini bukan kas keluar ya, karena dibayar pakai utang, belum dibayar artinya. Jadi ini transaksinya kita lihat opsi pilihannya apa. Ini ada kewajiban. Dan pada tanggal 10 ini ada
kas masuk ya dari penerimaan piutang. Kita cek dulu nih sebelum kita masukkan di sini, kita cek dulu. Di sini piutangnya berapa? Masih nol kan? Ketika kita identifikasi bahwa ini kas masuk, maka bisa kita lihat di sini akan berubah 2.500.000 ya, sesuai dengan ini ya. Kemudian ada hutang usaha bank BCA, ini ada uang keluar nih, bayar hutang. Dan ada uang kas keluar lagi untuk beli persediaan ya. Ini cek lagi ya. Ini ada persediaan. Ini masih nol ya kan. Kita kasih identifikasi di sini, kita remark dia sebagai kas keluar untuk beli persediaan. Ini akan muncul 5 juta untuk beli persediaan. Oke, ini silahkan identifikasi sendiri sampai akhir ya, supaya kita masuk ke laporan arus kas. Ini ada kas masuk 2 juta. Kemudian ini ada kas masuk lagi. Ini ada pembelian persediaan berarti kas keluar. Kemudian ada kas masuk sebagai pendapatan usaha ya, pada tanggal 20 ini. Kemudian piutang usaha pendapatan usaha. Nah ini transaksi piutang ya, nah belum ada uang masuk meskipun ini adalah pendapatan usaha. Kemudian bank BCA masuk, berarti dia adalah kas masuk. Kemudian ada uang masuk lagi sebagai pendapatan usaha, berarti kita tambahkan aja kas masuk. Nah ini ada biaya uang keluar dari BCA, berarti kas keluar ya. Kemudian penerimaan piutang usaha, ini kas masuk, dia masuk ke BCA ya. Kemudian ada uang muka penjualan ke piutang usaha, ini adalah transaksi non kas. Nah, dia kan hanya penyesuaian aja, uang masuknya sudah ada pada uang muka penjualan di sini ya, ini kas masuk. Ini tidak perlu diinput lagi kas masuk karena dia non kas. Kemudian beban gaji, hutang gaji, dia memang beban tapi dia belum ada keluar uang, jadi di sini adalah kewajiban. Nah, paham ya konsepnya? Konsepnya adalah ini adalah semua transaksi yang berbentuk cash yang menggunakan akun kas dan bank. Semua transaksi yang ada di sini. Nah, untuk ngeceknya apakah ini sudah benar, kita bisa cek nih. Di sini ada saldo awal kas periode. Awal kas periode adalah tanggal 1 ya. Nah, tanggal 1 itu dia masih belum ada saldo awalnya karena tanggal 31 Desembernya kan sudah di closing nih. Dia nol, berarti dia mulai ada uang masuk ketika ada uang setor sebanyak 100 juta. Kemudian kenaikannya 84, maka 0 tambah 84.615 adalah saldo kas akhirnya positif sebesar 84.615. Kita cocokkan nih, kas berarti kan kas dan bank ya. Ini ada kas dan banknya ada 3, BCA, Mandiri, dan kas. Cek di sini 84615. 84615. 84615. Betul ya berarti ya untuk laporan arus kasnya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke
case-case lain yang ada pada perusahaan UMKM.